Halo, Assalamualaikum. Oke, Mas Angga ya ada. Saya absen dulu ya. Alisa ada. Ada, Pak. Brilian. Oke, Dede nggak ada ya? Sip, kita sejam ya. Sejam aja lah. Sehat Mas Brilian. Alhamdulillah. Mas Angga nih, Dede belum ngirim TS-nya nih. Yois, gugur sudah kewajibanmu. Yang penting sudah ngasih tahu. Ya, sudah ngasih tahu. Oke, kita diskusi aja ya terkait dengan materi kuliah hari ini. Hmm, kaitannya silakan nanti ini bisa di teman-teman bisa apa namanya akses. Oke, materi hari ini adalah tentang ada isu sosial dan politik dalam e-bisnis. Eh, Kalau bicara masalah tentang sosial dan politik, kira-kira apa sih kaitannya? Mungkin teman-teman bisa lewat chat nggak apa-apa. Kaitannya sama apa sih? Emang ada kaitannya ya sama sosial dengan bisnis? Oh, enggak, silakan. Barangkali ada yang bisa menjelaskan kaitannya dengan bisnis. Jadi barangkali ada teman-teman yang bisa
masih gambaran isu sosial kaitannya dengan bisnis. Kira-kira seperti apa ya? Bentar. Oke, saya mulai. Bismillah. Isu sosial dan bisnis itu kaitannya kalau misalkan di apa namanya dalam bisnis itu kaitannya dengan dampak terhadap masyarakat dan pemerintah. Topik ini juga menjadi strategi bisnis, itu ya, dalam arti apa namanya, apabila contohnya adalah isu-isu politik, isu-isu politik, kalau di internasional itu antara misalkan antara Israel dengan Palestina itu ada kaitannya dengan bisnis dan e-commerce. Jadi hampir di banyak negara tentang isu-isu tentang kemanusiaan, agama, sosial dan politik itu santer banget di Israel maupun dari Palestina. Walaupun banyakkan orang apa namanya ranahnya lebih ke agama ya. Di Indonesia yang namanya isu-isu tersebut banyak berdampak adanya yang namanya boykot dari masing-masing produk. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Ternyata dari isu-isu seperti itu pun punya dampak, ya. Perang, terus eh, adanya ancaman-ancaman, misalkan ancaman terakhir di Indonesia ada bom dan sebagainya tahun ini mungkin 10 tahun yang lalu ya 2000 bom Bali itu 2005 2004 2005 itu pun juga akhirnya menjadi polemik juga kaitan isu sosial dan politik itu juga bisa jadi apa namanya dampak bagi masyarakat maupun pemerintah. Yang Israel Palestina ini ada boykot produk-produknya mereka. Banyak hal yang bisa eh, mereka gaungkan ya untuk bisa mensupport dari Palestina.
Indonesia bikin apa namanya eh, apa itu penggalangan dana dan sebagainya itu sampai seperti itu ya. Dan kalau untuk dari mungkin itu personal ya, boykot itu masalah personal. Tapi kalau dari segi pemerintah itu juga ada dari segi pemerintah pemerintah kita tuh ada banyak ya cara lewat PBB dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan e-bisnis itu sangat santer juga dari bahan-bahan makin apa namanya ya, eh, yang pemasok-pemasok gitu ya, itu juga berkaitan dengan itu. Ada juga masalah tentang isu sosial dan politik yang lainnya adalah tentang mungkin itu tadi pasar ya, tentang boykot. Ada juga tentang misalkan permintaan di masyarakat tinggi, ternyata produsen jadi kewalahan. Contoh misalkan pada waktu eh, kenaikan harga gitu. Setiap ganti presiden pasti ada ganti kebijakan, terus ada yang dinaikkan dari bahan bakar, terus kaitannya dengan merembetnya ke sembako. Hal-hal yang seperti itu teman-teman juga harus bisa pahami dalam mengartikan bahwa teman-teman jadi bisa eh, mencari strategi bisnis lain apabila teman-teman nantinya berkutat dengan bisnis. Ini pengertian e-bisnis, pengaruhnya terhadap masyarakat ini ya, jadi pola belanja online, terus mungkin teman-teman lebih udah paham ya. Dari segi keamanan, isu privasi dan keamanan data juga ada ancaman-ancaman juga karena data kita itu masuk ke cloud ya. Nah, ini terkait dengan regulasi. Dari regulasi ini eh, banyak platform-platform yang e-commerce gitu ya. Contoh Shopee itu membuka yang namanya layanan apa live gitu ya. Jadi menawarkan barang dagangannya gitu secara live gitu. Itu juga adalah teknik-teknik untuk bisa mendapatkan uh, atau semakin laku. Cuman dari segi aturan atau regulasi, ini yang belum pemerintah kita itu belum belum apa namanya belum secara regulasi belum apa ya namanya belum sangat aware sama yang penjualan-penjualan online karena ya mereka merasa sangat memperhatikan dari pedagang-pedagang yang tradisional adanya perlindungan konsumen ya kalau perlindungan konsumen sejatinya bahwa masyarakat itu sebenarnya punya hak untuk memilih ya punya hak untuk memilih antara apa namanya memilih untuk membeli memilih untuk barang yang ingin dimiliki dengan berbagai cara ya maksudnya ada yang bisa pakai online maupun dari tradisional. Kalau di Shopee sudah punya sistem ya apabila itu cacat ada tampilan atau misalkan tidak sesuai dengan apa yang digambar dia akan bisa ngeklaim barang ini tidak sesuai dengan deskripsi.
itu regulasi yang dibuat dari sistem. Tapi kalau secara kebijakan yang didapatkan dari pemerintah gitu ya, itu belum secara eksplisit kita bahwa oh ya ternyata ini boleh, ternyata ini enggak. Di kita tuh belum ada. Kalau ilmunya sih udah lama ya, ada B2B, B2C, business to customer, business to business gitu. Itu sebenarnya sudah ilmu ini udah lama gitu. Cuman untuk masuk ke industri e-commerce, pemerintah ini masih meraba-raba apakah kedepannya masih seperti ini atau bagaimana. Karena ya itu ada persaingan gitu ya, anti monopoli, anti diskriminasi itu. Ada yang tahu TikTok itu bikinan mana sih? Mungkin teman-teman ada yang sangat ngikutin gitu ya. Oh, TikTok. Emang iya Cina. Bukannya dari Vietnam ya? Oh, ByteDance ya. Kalau yang dari Vietnam, TikTok dari Cina. Zingming. Oh iya, iya. ByteDance teknologi. Oke, thank you nih. Jadi saya yang salah salah data. Oke, oke, oke. Ya, kaitannya kemarin yang ramai ya di Tanah Abang bahwa dagangan mereka sepi ya. Mereka sebenarnya kalau menurut kita sendiri ya, ya sebagai apa namanya pengguna pengguna dari aplikasi sebenarnya ya nggak ada masalah gitu dengan TikTok ya. Toh di TikTok itu juga kalau misalkan mereka lagi live juga makin murah gitu loh. Termasuk saya kalau lagi nyari kebutuhan apa namanya anak gitu itu nyari di TikTok itu lumayan murah gitu. Jadi walaupun ya perbedaannya nggak terlalu jauh sih. Gitu. Ya 10-20 ribu kalau dikalikan kan ya lumayan juga ya. Saya sih lebih sering beli perlengkapan anak karena Pampers, terus apa namanya susu bayi itu lumayan ya. Ada perbedaan lah minimal daripada yang kita beli di e-commerce lainnya. Gitu ya. Dan isu pajak ya ini banyak sekali ya tentang isu pajak. Ini nih peraturan kebijakan pajak dari e-bisnis terus dampaknya.
Jadi pernah nggak sih teman-teman beli di contoh misalkan kalau saya beli di paling jauh itu mana ya? Pernah saya beli itu barang di Cina gitu ya. Memang sih pengirimannya itu bisa sampai apa namanya 2 bulan ya 3 bulan itu. Tapi harganya itu loh yang jauh sekali berbeda. Pikiran kita itu kalau misalkan kita bisa punya misalkan ya banyak modal itu kita bisa beli misalkan dengan partai besar hmm, itu pasti untung gitu loh. Apalagi kalau ketemu distributor atau apa itu. Zamannya masih ramai untuk apa namanya main sepeda itu saya beli aksesoris aksesoris sepeda itu dari China itu jauh sekali loh perbedaannya jauh sekali. Oke. Tapi kalau dari segi bisa bisa saya katakan itu enggak kayaknya sudah terhitung pajak atau belum itu saya nggak tahu itu yang permasalahannya itu kayak gitu. Terkadang ya Indonesia itu memang bukannya sih saya bilang kagetan ya kagetan dalam arti kalau saya mau import via Alibaba kata sellernya harus ada jasa ekspedisi dari Indo kalau langsung dari Cina jatuhnya masa sih saya beberapa kali loh saya beberapa kali lewat Amazon tuh ya beberapa kali oh iya. Sekarang nggak tahu tuh import sekarang dibatasi memang iya Mbak Lisa beli apaan Mbak maksudnya import bekas recording in progress misalnya cemooh gitu ya itu nanti ada saya rencana beli produk kompor pak oh, komputer wih sangat berapa duit itu Aibu Aibu sadis di atas 50 juta itu Hah? Sangat ngerobot robot anjing ya oh kan iya nih yang robot second aja tuh sampai 45 juta sorry 46.500.000 ada di Shopee itu tinggal satu ada dari Jakarta Timur enggak inden udah ada di Shopee
Tapi ini pre-order ya. Oh jangan. Suwe. Ternyata, ternyata di rumah ada. Aduh, kumaha bisa nyari. Saya impor dari lokal ke klub gratis, Pak. Karuan. Impor dari lokal ke klub ya. Saya tanya. Oke ya, itu ya kaitannya dengan apa namanya aturan kebijakan. Dan ada juga isu tentang perlindungan konsumen yang kaitannya itu dengan data. Data, terus kualitas produk, gitu ya. Terus uh, pengembalian kebijakan misalkan. Itu juga apa namanya yang harus diperhatikan sekali. Dengan e-commerce kita harus memberikan informasi yang jelas sekali. Karena sekarang rating itu bintang itu ternyata bisa dibeli gitu loh. Dengan banyak apa namanya uh, algoritma mereka ya, mereka sendiri itu tuh bisa sekali gitu. Gitu. Dan juga ada isu-isu persaingan usaha. Ya jelas ya namanya industri ya. Tantangannya jelas. Tinggal tergantung mana yang kuat. Itu kan kalau duit apa namanya punya modal besar dia pasti bisa mendapatkan apa yang uh, lebih apa ya aksesnya itu akan lebih lebih gampang lah kalau kita punya modal dengan tetapi saat ini dengan e-commerce itu kompetisi itu jadi bisa sekali dilihat ya kaitannya dengan harga terus produknya bagaimana gitu teknologinya bagaimana itu juga jadi kemudahan dan keamanan data saat ini lewat cloud dengan ada undang-undang ITE juga gitu ya di sini keamanan datanya mungkin masih bisa ada regulasinya gitu ya dan peluang-peluang eh, yang ada jadinya aksesnya akan lebih lebih luas kayak contoh tadi Mbak Alisa gitu ya dia punya robot AI gitu ya itu ada stok berapa itu Mbak di rumah emang ada yang beli Mbak atau memang buat sendiri ya kalau kita punya push orang kaya 200 juta udah masuk tuh buat hobi. Hobi kok bikin robot tapi bentuknya gitu sih. Mantap, mantap, mantap. Harga ini. Joprak lagi tuh ya mungkin ya bisa ya. Oh, mau buat sekolah robotik. Oh, ada tujuannya. Mantap, mantap. Bisa disuruh beli rokok nggak? Ya bisa. Rokoknya dapat, robotnya hilang. Rokoknya balik, robotnya hilang. Oh, Masya Allah.
Wah, keren juga ini nanti nih. Mantap, mantap, mantap. Tempatnya mau di mana, Mbak, itu rencana? Iya sih. Cari ruko aja yang murah lah, nggak usah mahal-mahal. Yang penting tempatnya luas. Pasti ya laku aja sih. Cari. Mantap, 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 mantap. Ini peluang juga. Ya segitu, rata-rata. Maka kita juga harus bisa menghitung apa kita invest berapa dan sebagainya kan benar-benar harus dihitung betul. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Ini tentang materi kita, ada isu ketenagakerjaan juga. Nah, ini nanti ada perubahan lapangan kerja gitu ya, dengan teknologi yang otomatisasi, terus ya, peluang baru buat logistik ini pemasaran digital. Sekarang banyak startup-startup yang digital marketing gitu ya, atau banyak banget sekali lah dalam bidang-bidang IT. Ada juga tentang um, dampak sosial, ya. Ini cara belanjanya, ini platformnya itu sudah mungkin teman-temannya lebih lebih inilah cara belanja, komunikasi ya, yang yang kita akhirnya dimanjakan dengan banyak aplikasi gitu ya. Dan mau nggak mau ya kita harus harus mengikuti mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman ya atrok jadi ya masih berpegangan dengan apa namanya cara-cara tradisional itu ya pasti akan ya memang cara-cara tradisional juga bisa penting cuman kalau sekarang kondisinya serba cepat gitu ya informasi serba cepat kita butuh apapun dengan cepat ya orang-orang yang diharapkan bisa mengikuti itu adaptasi gitu tentang apa namanya sosialisasi ke masyarakat dan sebagainya ya juga harus masif ya karena untuk yang namanya literasi digital kan sekarang juga banyak sekali dari Kominfo itu untuk gencar sekali untuk mengadakan dan untuk membuat pendidikan dan kesadaran mereka itu juga bisa meningkat ya. Jadi manfaat ke bisnisnya itu juga jadi lebih apa namanya terasa itu seperti itu. Ini tentang isu sosial tentang e-commerce, jadi ada aksesnya, layanannya ya, dampak masyarakat, gaya hidup, persaingan pelaku bisnis gitu ini juga banyak sekali yang ada di perubahan ya, perubahannya jadi banyak orang-orang yang tadinya terbiasa dengan
belanja. Kalau belanja di pasar tradisional itu memang ada untuk barang-barang tertentu ya kayak bahan bahan pokok, bahan makanan itu ya mungkin yang bisa instan itu ada. Ya. Tapi kalau untuk sampai berhari-hari ngirimnya mungkin kayaknya nggak mungkin gitu. Kecuali itu barang bahan baku gitu ya. Barang matang ya jelas busuk kalau eh, itu terlalu lama. Banyak juga ya platform-platform yang sekarang menjamur ada untuk yang buat emak-emak itu. Saya pernah lihat itu ada apa namanya? Toko sayur. Sorry, toko sayur. Apa namanya? Kita beli sayuran organik gitu. Masih fresh, itu ada. Terus nitip di pasar itu juga ada. Sekarang dari Alfamart juga ada layanan-layanan seperti itu. Itu sebenarnya kita itu gaya hidupnya jadi malas gitu untuk kemana-mana gitu loh. Bersosialisasi, buat memang dengan banyak kemudahan-kemudahan itu yang menjadikan apa ya? Ya memang dari ada sisi positif atau negatifnya. Tergantung bagaimana kita mau menilai itu sih. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa isu sosial tentang e-commerce itu ya adalah tentang kebiasaan berbelanja ya dari fisik ke online. Dan ada banyak hal yang menjadikan dinamika itu uh, entah positif entah negatif tinggal tergantung masing-masing orang aja. Bagi pemerintah ya yang penting perputaran uang itu berjalan gitu ya. Putaran itu berjalan tidak stagnan itu seperti itu. Nah, kalau tentang politik yang tadi saya sampaikan biasanya beda beda presiden, beda kebijakan gitu ya. Dalam kalau saat ini ada banyak eh, kalau dari presiden sebelumnya banyak support gitu ya. Support kepada yang namanya e-government itu semua sistem aplikasi itu bisa dari pusat sampai ke daerah itu bisa satu komando di government. Dengan e-commerce juga kaitannya dengan regulasi pajak. Yang terakhir adalah yang kemarin ya TikTok itu dihentikan dari untuk proses apa namanya jual belinya. Itu juga kaitannya juga dengan kebijakan yang ada di Indonesia. Jadi ya bukan sih ya dibilang kagetan ya, cuman memang kita yang belum belum siap atau harus siap mengikuti perkembangan zaman. Itu sih. Tuntutannya adalah itu. Dan harusnya pemerintah bisa membaca itu jauh ke depan. Dalam arti yang nggak kagetan gitu ya. Berarti ini tentang isu politik. Ya udah, full screen. Oke, selanjutnya ini siapa aja nih?
ada bisnis terhadap pemilu gitu ya. Ini bisa potensial untuk teman-teman bikin iklan ya, katanya pasangan calon. Itu. Mungkin ya bisa bisa sekali dengan cara-cara e-bisnis ini ya. Ini saya menggunakan aplikasi yang baru saja ini saya dapatkan, ada Tom app. Ya Pak, mari Pak. Itu diajak pulang tuh Pak, panas. Panas nih, diajak pulang nih panas. Itu Mas Ajis itu. Sama Mas Ajis itu tanyain tuh. Oke, saya lanjutkan ya. Tom app ini mengarahnya pintar sekali ya. Ini ada penggunaan bisnis pada pemilihan umum. Sampai-sampai di mana itu? Saya baru lihat videonya dari presiden mana tuh, bahwa pemilu Indonesia itu sudah ketahuan siapa yang nanti yang jadi sebelum proses pemilu itu berlangsung. Jadi entah benar atau tidak, walau alam. Dan mudah-mudahan apa namanya, kita mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Saya nggak mau menggiring opini karena ini yang bikin bikin materi aja sih, kaitannya ke situ. Ya namanya AI ya sekarang luar biasa. Tom app ini bisa bikin banyak slide untuk teman-teman. Tergantung dengan apa yang kita deskripsikan di awal. Mungkin bisa jadi ya kalau misalkan e-bisnis itu uh, digunakan untuk kampanye politik, itu kayaknya seru juga gitu ya. Uh, ya namanya brainwash itu mungkin bisa lebih nyantol. Nah ini mungkin bisa nih teman-teman dijadikan kayak satu paper nih, brainwash lewat e-bisnis misalnya. Ada banyak sekali itu apa namanya tools-tools yang bisa menunjang itu ya. Nah, seperti itu. Terakhir ada tantangan dan peluang di masa depan kaitannya dengan tren yang terbaru ya, pakai dengan AI ini dan IoT itu punya peran penting ya. Ya tadi Mbak Elisa bikin robot itu sebenarnya peluangnya juga besar sekali ya. Saya dulu zaman saya masih kuliah, eh, saya tuh bikin website. Jadi pada waktu itu pesanan dari eh, zaman saya kuliah itu marketplace itu belum banyak, cuman saya sudah bikin bikin marketplace, bikin website tentang itu. Cuman yang membedakan dari marketplace lain, contoh misalkan saya jualan baju, itu ada tools yang memang bisa ada kamera nyala, terus kita milih baju, itu bisa langsung ngepas sama diri kita gitu. Itu mungkin sekarang banyak ya yang namanya augmented reality itu. AR itu banyak banget di combine ke website di e-commerce itu, tapi zaman zaman 2000 2000
2008 apa 2008 apa 2010 itu saya bikin. Iya 2010, 2010. 2010 ya. 2010. Saya ingat sekali. 2010 saya bikin website yang isinya jadi kita pilih baju gitu, misalkan pilih ini terus langsung kita kamera dibuka, ini langsung baju ini bisa langsung ngepas gitu. Kita tinggal ngepasin aja. Oh iya ini cocok, ini enggak, warnanya cocok enggak gitu. Terus ukurannya nanti keluar. Oh, iya, saya pakai ukurannya XL misalkan. Warnanya kita tinggal pilih warna gitu. Itu terus sempat saya bikin. Mana hard saya jebol, laptop saya VGA-nya jebol, terus ngaruh ke peripheral lain jadi hancur. Nah ini ya tantangan-tantangan ini ada AI, IoT itu ya. Terus apa namanya lebih santer lagi itu jasa pengiriman. Wah itu nggak ada matinya itu waktu itu. Jasa pengiriman itu luar biasa. Bisnis jasa pengiriman itu luar biasa. Sampai Deddy Corbuzier bikin itu ya itu karena dia tahu itu investasi 1 M satu mobil satu truk setengah tahun kembali duitnya. Aduh, orang kalau udah punya duit ya itu. Terus tantangannya adalah tentang keamanan ya, tentang keamanan. Terus harus punya inovasi. Saya belum belum mendapatkan apa namanya insight dari mungkin jurnal atau apa yang menyebutkan bahwa kenapa Shopee atau Lazada itu gembar-gembor di media elektronik, padahal mahal gitu. Tapi itu sering-sering sekali ada event 12-12, 11-11. Ritme itu yang mungkin masyarakat kita tuh jadi apa ya? Wah, ntar nunggu gitu. 12-12 gitu, 11-11 gitu. Diskon-diskon yang seperti itu ternyata strateginya itu jitu banget itu. Tapi dengan make sense enggak kalau iklan gede-gedean di media cetak, media elektronik, sampai di KRL, masif banget gitu loh. Nah saya belum tahu itu. Padahal yang namanya Shopee, Lazada, Tokped itu belum lama nge-PHK sampai 17.000. Ya, jadi apakah dia baik-baik saja atau nggak baik-baik saja gitu. Dengan usaha-usaha e-commerce yang saat ini kita belum tahu ya. Karena mungkin zaman COVID kemarin meningkat ya mungkin bisa jadi mereka dapatkan keuntungan besar gitu. Tapi nggak tahu kalau pas saat ini ya. Nah, seperti itu. Kita break dulu sebentar ya. Nanti bisa dilanjutkan nanti jam 6.15 untuk sharing aja dulu. Saat ini saya tak stop share dulu, nanti kita lanjutkan nanti setelah udah azan masuk azan. Ya.
Oke, sorry. Mana tadi? Nah ini terakhir ya ini dari ada AR dan sebagainya. Terakhir dari slide kita adalah oke, sebentar. Temuan 10. Terakhir adalah kesimpulannya, jadi poin pentingnya kita perlu regulasi yang jelas karena di Indonesia masih belum ada perlindungan konsumen di yang e-commerce dan belum ada aturannya. Dampak sosial dari e-commerce adalah perubahan dari pola belanja, pola psikologi, pengaruh usaha kecil dan tradisional itu jelas ada pengaruh. Nah, memang perputaran duitnya juga cepat ya. Terus untuk mengatasinya tantangan-tantangan yang tadi yang kita bahas itu harus teman-teman juga bisa melihat itu sebagai potensi yang positif biar teman-teman nggak merasa bahwa apa namanya bisnis di bidang teknologi itu juga akan menjanjikan, pasti akan berkembang untuk 10 tahun 10 sampai 15 tahun ke depan mungkin yang masih dengan hal yang kita sama gitu. Gitu ya. Nah, yang saya butuhkan untuk pembahasan pada malam hari ini nanti teman-teman bisa membuat suatu slide makalah atau slide presentasi yang kaitannya dengan dampak sosial dan politik dan lain sebagainya ya. Tadi banyak dampak yang bisa di disampaikan dan saya sudah share itu. Silakan nanti teman-teman tinggal membuat presentasinya minimal 5 slide. Nanti teman-teman akan mempresentasikannya ya di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Pak, mohon maaf Pak. Tadi temanya apa Pak ya? Ini Tema presentasinya. Oh, yang materi barusan Pak. isu sosial, ada privasi, keamanan data, regulasi, pajak misalkan. Silakan itu Pilih bisa salah satu gitu Pak. Hah? Salah satu apa semuanya itu? Salah satu saja, jangan semuanya. Oh, oke oke Pak. Siap. Satu orang Makasih satu Pak. ya. Kenapa? Ya. Ya, makasih Pak. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Yang sedang bekerja, jangan lupa makan. Ada anak istri di rumah, jangan lupa pulang. Kalau lagi di jalan ya hati-hati di jalan. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat-sehat juga buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sehat-sehat juga Pak. Terima kasih.